Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nazila Ramadhani, NIM 250020034 pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu topik penting dalam mata kuliah komunikasi organisasi, yaitunya adalah komunikasi interpersonal. Topik kali ini penting sekali untuk kita bahas. Kenapa? Karena pada dasarnya komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang sering kita lakukan secara tidak sadarnya. Dimanapun kita berada, di rumah, di lingkungan sekolah, kampus, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja sekalipun, kita selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, tentunya kualitas dari komunikasi tersebut akan sangat menentukan bagaimana hubungan itu terbentuk. Maka dari itu, melalui video kali ini kita akan membahas mengenai bahasanya. Yang pertama adalah konsep dasar dari komunikasi interpersonal. Yang kedua, apa sih tujuan dari komunikasi interpersonal ini? Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsipnya? Yang keempat, aspek-aspeknya komunikasi interpersonal ini apa aja sih? Yang kelima, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu yuk kita bahas satu persatu. Erwin Pace mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal ini adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatap muka. Bisa kita contohkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau di lingkungan rumah adalah saya dengan adik saya dengan ibu, saya dengan ayah, dan lainnya ya. Kalau di lingkungan sekolah atau kampus, contohnya seorang dosen yang berbicara dengan mahasiswa di dalam kelas, atau bisa juga mahasiswa dengan mahasiswa lainnya yang sedang berdiskusi. Itu adalah juga salah satu bentuk dari komunikasi interpersonal. Nah, kalau saya contohnya sekarang saya sedang mengekos, bentuk komunikasi interpersonal di kehidupan saya adalah saya yang berbicara dengan teman sekamar saya, saling bertukar informasi, menyampaikan ide, gagasan, ataupun membicarakan topik lainnya yang sedikit intens. Itu adalah bentuk dari komunikasi interpersonal. Nah, dalam komunikasi interpersonal, hubungan antara dua belah pihak tersebut disebut sebagai komunikasi interpersonal. Antar, personal, person ke person. Tapi komunikasi interpersonal ini juga dipengaruhi oleh adanya komunikasi intrapersonal. Berbeda dengan komunikasi interpersonal. Intra ini berasal dari dalam diri, berarti penggunaan sesuatu yang kita pikirkan, nurani, sehingga kita berbicara sendiri untuk pikiran dan hati. Contohnya, ketika saya melihat orang lain tersebut di sana dan saya memikirkan dan berbicara dalam hati atau dalam pikiran saya,
Dan itulah bentuk dari komunikasi intrapersonal. Jadi, teman-teman semua, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah bukan hanya komunikasi yang berdasarkan pada mengobrol saja, tetapi ini adalah tentang bagaimana kita saling memahami, antar individu ini saling memahami dan membangun koneksi pribadi yang bermakna. Seperti itu. Berikut ada juga tujuan dari komunikasi interpersonal. Nah, setiap komunikasi pasti punya tujuan. Dan di dalam komunikasi interpersonal, tujuannya tidak hanya untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga untuk membangun hubungan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menciptakan kepemahaman. Artinya, apa sih? Maksudnya, komunikasi interpersonal ini akan membantu kedua belah pihak antar individu ini saling memahami isi pesan atau isi informasi atau maksud dari perasaan, gagasan yang ingin disampaikan. Tujuan yang kedua adalah untuk membangun hubungan yang akrab dan rasa percaya yang tinggi satu sama lainnya. Tanpa komunikasi yang baik, yang jujur, yang terbuka, yang transparan, tentunya hubungan ini akan terasa kaku, akan terasa dingin, dan bahkan akan penuh dengan kesalahpahaman. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk membangun rasa percaya diri, rasa yang keakraban dalam ketika berkomunikasi dengan seseorang. Apalagi itu dengan orang tua kita sendiri. Kita harus lebih memahami, lebih merasa keakrabannya itu akan terasa lebih nyata. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk menyampaikan gagasan dan informasi. Nah, melalui komunikasi interpersonal, melalui dapat menyampaikan ide, pendapat, ini bisa disampaikan dengan cara yang lebih efektif. Dengan adanya komunikasi yang terasa secara intens seperti itu. Yang selanjutnya ada tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Itu maksudnya apa sih? Misalnya nih, saat saya menasehati teman saya, tujuannya adalah agar teman saya itu berubah menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Contoh lainnya, ibu saya menasehati saya agar tidak terlalu sibuk bermain HP di kamar, contohnya. Nah, dan itu tujuannya untuk saya merubah sikap saya tersebut agar bermain HP secukupnya dan tidak terlalu menutup diri dan bergabung dengan keluarga saya yang lain. Seperti itu, dan itu adalah salah satu bentuk tujuan yang paling nyata dari komunikasi interpersonal. Selanjutnya, tujuan untuk memperkuat hubungan sosial dan mencegah konflik. Dengan komunikasi yang baik, akan membuat kita saling mengerti, saling memahami satu sama lain, sehingga kemungkinan untuk terjadi adanya konflik atau permasalahan yang terjadi itu dapat kita hindarin. Nah, itu sangat reflektif sekali dalam kehidupan kita. Jadi bisa dibilang komunikasi interpersonal ini bukan hanya tentang komunikasi yang
berbicara, tetapi juga tentang komunikasi yang membangun hubungan dan juga keterkaitan menjembatani hati dan pikiran antara individu, antara manusia lainnya yang terkait. Seperti itu bisa dapat kita simpulkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja prinsip-prinsip dari komunikasi interpersonal. Agar komunikasi interpersonal ini berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang dapat kita ketahui, yaitu diantaranya yang pertama, adanya prinsip keterbukaan. Sama seperti tujuan dari komunikasi interpersonal yang saya sampaikan sebelumnya, keterbukaan berarti adanya transparansi, komunikasi yang dilakukan secara jujur, apa adanya. Transparansi itulah transparansi. Terbuka artinya gimana ya? Kita mau mendengarkan pendapat orang lain dan juga berani menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Itu berarti adanya keterbukaan atau transparansi dalam komunikasi. Yang kedua, adanya prinsip empati. Ya, seperti yang kita ketahui, apalagi dalam komunikasi interpersonal ini, empati berarti kita mampu menempatkan diri pada posisi orang lain, mencoba memahami perasaan, perspektif mereka, pandangan dari sesuatu dari sudut pandangnya mereka, dengan cara tidak menghakimi, tidak menjudge sembarangan terhadap sesuatu. Jadi kita harus berempati dan memikirkan bagaimana apa yang kita pikirkan itu belum tentu yang sebenarnya. Kita juga harus mengerti bagaimana dari sudut pandangnya seseorang tersebut. Dengan begitu, komunikasi interpersonal ini tidak akan menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi. Dan juga saat kita melakukan empati tersebut, kita akan menjadi lebih bijak. Selanjutnya ada prinsip umpan balik, feedback. Jadi dalam komunikasi ini dasarnya kita berbicara, ada yang memberi umpan balik, itu berarti komunikasi efektif. Dan di dalam komunikasi interpersonal, komunikasi yang efektif ini selalu melibatkan tanggapan dari lawan bicara. Contohnya, ada teman saya yang sedang curhat kepada saya, dan saya menanggapi dengan, "Oh, begitu." Saya menanggapinya tidak hanya mendengarkan dan juga diam saja, tapi juga ada masukan balik terhadap seseorang yang telah menyampaikan informasi, pesannya, gagasannya, yang telah bercerita kepada saya. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat saya sukai. Tentunya juga dengan manusia lainnya. Jikalau ada yang berbicara tetapi tidak ada yang memberikan umpan balik, itu seperti adanya tembok pembatas yang tidak hanya kita jadi bingung mau seperti apa. Dan komunikasi yang terjadi tersebut
tidak efektif, tidak tersalurkan dengan baik. Maka dari itu, untuk adanya komunikasi yang baik, kita harus merespons, memberikan umpan balik terhadap seseorang, siapapun yang mencoba membangun komunikasi dengan kita setidaknya harus memberikan umpan balik tersebut atau respon. Nah, yang terakhir adanya prinsip kesesuaian. Berarti kita harus menyesuaikan atau cara berkomunikasi kita dengan siapa kita berbicara. Kita lihat dulu kondisinya dan situasinya. Kalau di dalam adat Minangkabau, dalam berbicara kita menggunakan ada kato dan ampe. Kato mandaki untuk berbicara dengan orang yang lebih besar dari kita, kata melereng, kata manurun, kato manurun untuk seseorang yang lebih kecil dari kita, dan kato yang dimana kita berbicara dengan teman sebaya kita. Seperti itu. Tidak mungkin saja kita sama berbicara dengan teman dan orang tua, itu tidak mungkin. Itu tidak sama. Maka dari itu, cara berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih kecil, dan kepada teman sebaya itu berbeda. Harus kita sesuaikan sesuai dengan porsinya. Kalau tidak, itu akan terdengar tidak sopan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek-aspek penting dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata seperti saya sekarang ini. Dalam komunikasi verbal ini, pemilihan kata, penggunaan intonasi, dan nada suara tersebut sangat berpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Dan itu sangat sangat terpengaruh oleh pendengar yang menerima informasi kita tersebut. Misalnya, penggunaan kalimat aku tidak lapar, tapi bahasanya itu tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Contohnya lagi, ini penggunaan kata tidak apa-apa. Bisa bermakna berbeda, ini tergantung dengan nada dan intonasi dan juga ekspresinya. Contoh, aku tidak apa-apa. Contoh, aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Sangat berbeda, bukan? Dapat kita artikan itu sangat berbeda sekali. Yang kedua ada aspek nonverbal, yaitu komunikasi yang disampaikan melalui body language, dengan bahasa tubuh, dengan kontak mata, dengan kedipan, dengan jarak fisik, ekspresi wajah, dan juga bahkan dengan gerakan kecil sekalipun. Tentunya dengan bahasa tubuh seringkali membuat lebih jujur daripada kata-kata. Misalnya, seperti contoh sebelumnya, seseorang yang bilang, aku baik-baik saja, tetapi wajahnya murung. Kita tahu ada perasaan yang telah disembunyikan oleh seorang tersebut. Aku tidak apa-apa. Dia merenung, dia sedih, dia murung. Berarti ada yang disembunyikan, yang tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia ucapkan. Yang terakhir ada aspek emosional, yaitu ini berhubungan dengan kemampuan mengelola emosi. Nah, dalam komunikasi interpersonal, pengendalian emosi ini
sangat penting agar pesan kita bisa disampaikan dengan tenang dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, faktor internal, yaitu yang meliputi persepsi pribadi, pandangan pribadi, emosi, dan pengalaman hidup seseorang. Setiap orang ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal. Kalau persepsi kita tidak sama, pesan bisa saja disalahgunakan atau disalahartikan. Yang kedua, adanya faktor eksternal. Ini berkaitan dengan faktor yang berada di lingkungan sekitar kita, seperti adanya noise, kebisingan, kurangnya privacy, atau bahkan teknologi. Misalnya, saat kita berbicara di tempat yang ramai, pesan tidak terdengar secara jelas, tidak tersampaikan dengan yang semestinya. Yang ketiga, adanya faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi peran dan kedekatan seseorang, kedekatan hubungan antara individu. Komunikasi, contohnya komunikasi dengan teman dekat dan teman yang tidak terlalu dekat itu sangat berbeda. Kalau dengan teman dekat, ada keinstanan yang lebih intens. Berbeda dengan teman yang hanya sekedar teman, yang hanya kenal nama aja, atau juga dengan antara mahasiswa dengan dosen, itu juga sangat berbeda. Yang keempat, adanya faktor psikologis. Faktor psikologis ini yang berhubungan dengan mentalnya seseorang, yang berhubungan dengan kepercayaan diri, apakah ada kesalahan mental lainnya seperti stres, kecemasan yang berlebihan, atau lainnya, atau hambatan dalam berbahasa. Contoh, seseorang yang gugup atau tidak, itu akan sangat sulit untuk menyampaikan gagasan apa yang ingin dia sampaikan. Contohnya, ketika mau tampil di hadapan orang banyak, ada individu yang cenderung merasa seperti kecemasan yang berlebihan, adanya nervous. Itu bisa saja menyebabkan komunikasi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat menghambat komunikasi tersebut. Selain dari 4 faktor yang saya sebutkan, ada juga faktor lain yang sangat mempengaruhi yang tidak kalah pentingnya dari keempat tersebut, yaitu yang pertama adanya faktor kepercayaan. Betul juga sih, apalagi dalam komunikasi interpersonal, kepercayaan ini dapat membangun dasar komunikasi yang lebih aman. Dengan kepercayaan, orang akan lebih terbuka dan tidak takut untuk disalahpahami. Yang kedua, adanya faktor saling suportif dengan lingkungan yang mendukung, orang-orangnya, sekitarnya, seperti lawan bicara yang aman untuk mendengarkan dan memberikan empatinya. Ini akan membuat komunikasi terasa lebih nyata dan terasa lebih nyaman. Yang ketiga, ada atraksi interpersonal, artinya adanya keterkaitan atau kedekatan emosional antara individu, seperti dalam persahabatan atau juga adanya seseorang tersebut dalam hubungan yang harmonis, hubungan yang romantis, seperti itu. Jadi berbeda, guys. Contohnya, semakin dekatnya hubungan seseorang tersebut dengan individu lainnya, maka keinstanan dalam komunikasi itu akan terjadi. Seperti itu. Jadi pada
Materi yang saya paparkan dapat kita simpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, emosi antar individu secara pribadi. Proses ini melibatkan unsur verbal, nonverbal, maupun adanya umpan balik atau feedback. Selanjutnya, tujuan dari komunikasi interpersonal ini adalah untuk membangun hubungan, menyampaikan informasi, mempengaruhi perilaku, dan meningkatkan empati antar individu. Agar komunikasi berjalan dengan efektif, maka kita harus menerapkan seluruh prinsip yang saya sampaikan. Yang pertama, adanya keterbukaan, empati, umpan balik, mendengarkan, dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Pada akhirnya, komunikasi interpersonal yang baik akan menumbuhkan hubungan yang hangat, saling menghargai, saling support, baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan lainnya, dimanapun kita berada. Mungkin teman-teman, sekian pemaparan materi pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kita semua menjadi pribadi yang lebih komunikatif dalam berbicara dan lebih empatik juga dalam berkomunikasi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.